Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Muhammad Farisi menemani siang Anda dalam acara Jambi Bicara Senin 24 Agustus 2026. Dan hari ini spesial kita akan bahas mengenai memperingati HUT TVRI ke-64 dengan tema Satu Layar Sejuta Cerita. Tiga narasumber telah hadir di studio pada siang hari ini. Saya perkenalkan yang pertama, ada Pak Herli Marjani, SOS MM. Beliau adalah Kepala Stasiun TVRI Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, terima kasih Pak sudah hadir. Biasanya ruangnya di sebelah nih Pak. Kita celik dulu Pak ya hari ini Pak ya. Kemudian narasumber yang kedua ada Pak Asriyadi, SOS MAG. Beliau adalah Ketua KPID Jambi. Assalamualaikum Mas Asriyadi. Waalaikumsalam. Terima Pak kasih juga sudah hadir di studio TVRI. Dan ada juga pemirsa TVRI Jambi setia sudah hadir juga, kami undang untuk berdialog siang hari ini. Ada Mika Karsiana. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam Bapak, baik alhamdulillah. Dari mana tadi? Dari kampus? Dari kampus. Kuliah ya hari ini ya? Oke, baik. Menarik hari ini Pak Kepsta, yang kita bahas adalah tentang TVRI sendiri, ulang tahun yang ke-64. Dan tema kita tahun ini adalah Satu Layar Sejuta Cerita. Apa behind-nya Pak? Apa makna sebenarnya yang ingin dijelaskan kepada publik terkait dengan tema kita tahun ini? Baik, ini tema yang dicanangkan oleh TVRI secara nasional ya. Pak Dirut berharap kekuatan TVRI itu bukan hanya di nasional tetapi di stasiun penyiaran daerah. Beragamnya konten-konten stasiun penyiaran daerah ini akan membawa warna sejuta cerita di layar TVRI nasional. Nah seperti itu. Nah, karena dari sisi teknis TVRI itu tidak terkendala sesungguhnya. Perkara share yang selama ini mungkin berada di bawah dibandingkan TV swasta. Itu murni masalah konten. Oleh karena itu, ini dibuktikan ya, dibuktikan dari Piala Dunia. Ketika Piala Dunia, share TVRI itu nggak di bawah, sampai 46%. Ini sangat tinggi sekali di peringkat ini dari TV swasta. Oleh karena itu, Pak Dirut mencanangkan bagaimana membuat konten itu menjadi menarik, relevan dengan kondisi aktual masyarakat, sehingga TVRI stasiun penyiaran daerah diberdayakan, bukan sekedar membuat konten, tetapi juga berkontribusi ke nasional. Program apa yang membuat warna di TVRI nasional? Kita tahu sekarang sama-sama kita merasakan kebijakan efisiensi, sama juga TVRI juga mengalaminya. Tetapi dengan kekuatan stasiun penyiaran daerah, kita punya talenta-talenta yang bagus di stasiun penyiaran daerah. Nah ini bisa menopang untuk siaran nasional. Nah skup kami di TVRI Stasiun Jambi, bagaimana membuat warna sejuta cerita itu hadir di layar siaran televisi TVRI dan juga kanal digital. Nah kanal digitalnya bisa di YouTube, bisa di platform digital kita, bisa juga di satelit, dan bisa juga melalui tren TVRI Klik. Kan banyak cara kita menonton TVRI sekarang, tidak hanya tergantung di layar televisi saja, tetapi juga di kanal dari platform digital yang kita miliki. Kalau kami di Jambi sudah mencanangkan jauh sebelumnya one content multi platform distribution. Nah ini yang sudah kami canangkan jauh sebelum pusat satu layar sejuta cerita. Jadi kami sudah membuat one content multi platform distribution, artinya satu konten tadi bisa kita distribusi ke banyak platform. Pak Herli, bagaimana sih sebenarnya TVRI ini membuat program-program acaranya? Apakah sebelumnya kemudian melaksanakan
temu dengan masyarakat, mungkin FGD atau apa istilahnya, kemudian meminta masukan dari masyarakat. Artinya program-program yang dibuat oleh TVRI termasuk dialog, kemudian ada kegiatan-kegiatan budaya, teater Dulmuluk dan lain-lain, itu apakah memang bersumber dari keinginan masyarakat? Ya, ada dua cara kita dapat mendapatkan konten. Pertama melalui forum konsultasi publik, itu dalam layanan itu biasanya ada yang kita lakukan, termasuk perbaikan layanan. Kemudian setahun sekali Pak ya? Atau setahun sekali. Kemudian setahun 2 kali itu ada survei, survei kepuasan masyarakat terhadap program itu sendiri. Nah, sebatas mana masyarakat menginginkan program yang ada. Tetapi ke depan kami sudah merancang suatu dashboard sehingga nanti tidak hanya 6 bulan baru kita evaluasi. Nanti akan ada mingguan, real time Pak. Real time seperti nanti akan dashboard. Kami sedang merancang dashboardnya. Siginjai TVRI, sistem informasi government innovation dan navigation Jambi melalui AI nanti kan. AI dengan satu dashboard kita bisa pantau apa kondisi aktual masyarakat dan apakah TVRI sudah relevan. Kalau belum relevan, program apa yang seharusnya yang ada diinginkan masyarakat TVRI. Baik. Kami punya satu dashboard. Tapi ini lagi dalam tahap pengembangannya. Ya, luar biasa. Selalu berinovasi Pak. Nanti saya berdalam lagi Pak ya. Saya harus ke Mas Asriyadi. Mas Asriyadi sebagai Komisi Penyiaran Informasi Daerah yang mengawasi kinerja dari lembaga penyiaran publik. Bagaimana Anda melihat komitmen dan konsistensi dari TVRI terus memberikan edukasi dan hiburan bagi masyarakat? Oke, baik. Sebenarnya sangat relate sekali apa yang di zaman sekarang, zaman teknologi sekarang. Salah satu setelah pencanangan ASO analog switch off kemarin, yang analog dimatikan, itu salah satu poin penting yang harus dilakukan oleh lembaga penyiaran itu masalah diversity of content, memperbanyak konten, tetapi tidak hanya sebagai perbanyak kuantitas, tapi juga kualitas. Kualitasnya. Seperti yang disampaikan Pak Kepsta tadi. Ini kami juga sangat mendukung konsistensi dan independensi yang dilakukan oleh TVRI selama ini. Itu sudah sangat luar biasa. Pantauan di kami dari KPD Provinsi Jambi, kita mempunyai ada beberapa saluran untuk melakukan pemantauan atau melakukan laporan. Misalnya kita punya studio monitoring, kemudian kita menerima aduan masyarakat berbentuk baik itu dari media sosial, kemudian kita ada website, email dan call center, termasuk juga kita melakukan juga sangat relate dengan apa yang dilakukan oleh TVRI. Kita melakukan literasi 1 juta pemirsa. 1 juta pemirsa ini kita melakukan literasi, memberikan edukasi bagaimana misalnya tontonan yang baik itu seperti apa, tontonan yang berkualitas itu seperti apa. Jadi tidak hanya sebagai tontonan tapi juga harus menjadi tuntunan. Nah, ini yang juga kita pantau dan kita lakukan hampir seluruh lembaga penyiaran termasuk TVRI. Nah, kita melakukan itu dan alhamdulillah TVRI dengan ulang tahun yang ke-64 ini kita juga baru bulan kemarin mengeluarkan surat bahwasanya TVRI alhamdulillah selama ini belum pernah melakukan pelanggaran. Mudah-mudahan ke depan tidak. Memang kita tidak melakukan sensor ya. Kita bukan lembaga sensor karena ada lembaga sensor tersendiri. Nah, kemudian kita juga berharap dan setiap tahun juga kita sama dengan Pak Kepsta tadi kita melakukan kegiatan namanya bimbingan teknis atau bimbingan sejenis pelatihan dan sosialisasi terhadap regulasi-regulasi, aturan-aturan baik undang-undang penyiaran maupun undang-undang Cipta Kerja yang Omnibus Law yang aturan KPI itu masuk sedikit di situ. Nah, kemudian termasuk P3 SPS, standar program siaran dan perilaku program siaran. Nah, ini yang kita lakukan terhadap semua lembaga penyiaran baik swasta maupun lembaga penyiaran publik. Termasuk ada berapa TVRI. lembaga penyiaran sebenarnya di Provinsi Jambi? Kalau di TVRI, kalau di Provinsi Jambi ini secara keseluruhan 73 penyiaran. 73? Termasuk penyiaran. Radio ya? Termasuk radio, termasuk LPP, termasuk LPPL. LPPL itu lembaga publik lokal
Yang dulu RSPD misalnya ada TV-TV Sungai Penuh TV misalnya dulu ada Tungkal TV. Kemudian ada LPP itu kalau dulu radio RSPD itu. Nah, sekarang LPPL namanya. Kemudian kita juga memantau LPB, Lembaga Penyiaran Berbayar, kemudian seperti yang berbayar menggunakan satelit, menggunakan itu juga kita juga pantau, termasuk TV kabel kita juga memantau itu. Nah, itu yang Pak Dokter kita sudah melakukan berbagai pengawasan, termasuk melakukan pengawasan secara langsung real time yang ada di studio monitoring TPR, studio monitoring di KPD. Nah, memang kita tidak bisa menjangkau seluruh kabupaten kota karena keterbatasan alat dan sumber daya manusia, sumber daya SDM. Tetapi kita juga tidak berdiam diri. Kita melakukan pengawasan, misalnya kita membentuk koordinator wilayah untuk memantau di seluruh kabupaten kota, di 11 kabupaten kota, karena radio, televisi dan sebagainya menyebar di hampir seluruh kabupaten kota, malah di seluruh kabupaten kota, di 11 kabupaten kota. Nah, ini kita melakukan membentuk koordinator wilayah dan hampir tiap minggu atau seminggu sekali itu kawan-kawan menyebar di kabupaten kota. Oke, baik. Artinya apa program-program yang sudah disiarkan oleh TVRI tidak pernah bermasalah dan secara konsisten memberikan tontonan dan tuntunan tadi ya. Tuntunan. Oke, baik. Terima kasih. Saya nanti perdalam lagi, tapi saya ke Mika dulu. Mika, anak muda sekarang masih banyak nonton televisi juga nggak sih sebenarnya? Masih Pak, Oh, masih ya? cuma agak minim aja sih sebenarnya. Oke, berarti kan anak-anak Gen Z ini kan lebih ke di handphone ya. Berarti tayangan-tayangan TV pun yang ditonton biasanya dari handphone, benar nggak sih? Benar Pak. Nah, kalau terkait dengan program TVRI sendiri, apa yang biasanya Mika tonton? Kalau yang menarik buat Mika Pak, program TVRI ini salah satunya itu adalah Gen Z. Jadi Gen Z ini Mika lihat sangat bagus programnya karena anak muda ini sebenarnya bukan cuma suka dikenalkan, tapi juga suka mengenalkan dirinya sendiri dengan caranya sendiri. Jadi dengan adanya Gen Z ini itu bisa jadi wadah buat anak-anak muda untuk lebih berkembang dan juga kita bisa tahu nih mana sih potensinya anak-anak di Jambi gitu. Dan juga pastinya program tentang Jambi hari ini Pak. Jadi dari situ sih Pak banyak ngelihat berita-berita tentang Jambi hari ini tuh di media sosial. Jadi kami bukan nontonnya di TV tapi di media sosial, potongan-potongannya. Potongan-potongan video itu ya. Karena Jambi hari ini kan meliput informasi atau peristiwa di Kota Jambi, Provinsi Jambi dan sekitarnya. Jadi Mika dan teman-teman generasi muda yang lain tuh bisa tahu informasi atau berita hiburan itu dari program Jambi hari ini. Kan penyiar-penyiar kita kan juga alumni-alumni dari kampus-kampus ya, masih muda-muda juga. Mungkin Mika juga kenal ya beberapa orang. Ada keinginan juga enggak kalau Mika untuk nanti suatu saat gitu kan, jadi penyiar atau penyiar berita, penyiar dialog atau penyiar program-program wisata seperti itu? Ada sih Pak kalau ada kesempatan. Wah, cocok dah ini Pak Kesta. Nanti kalau iya kan Pak Kesta ya. Nanti kalau memang ada ini ya, ada peluang, ada ini kan bisa diseleksi gitu ya. Nah, terkait dengan program-program yang sudah ditayangkan oleh TVRI, apa yang menurut Mika paling berkesan lah kira-kira begitu? Selain Genji tadi sih yang paling berkesan itu yang menurut Mika ngalahin televisi swasta sih Pak. Itu program yang lensa UMKM. Jadi UMKM sendiri kan punya struggle di pemasarannya. Jadi dengan adanya program dari TVRI tentang lensa UMKM ini, UMKM itu bisa memasarkan produknya lebih luas gitu. Jadi itu menurut Mika paling berkesan. Iya, oke, menarik ya Pak. Kan kalau nggak salah itu program Bapak juga ya. Nah, terkait dengan menyambung nih Pak Kepsta, TVRI saya lihat kan terus berkembang ya, dan sering bekerja sama dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga yang lain. Bagaimana Bapak meramu sebuah program dengan melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah? Saya lihat Bapak sangat rajin nih mencocokkan gitu ya, apa misalnya tagline atau visi dari pemerintah daerah kemudian disambut seperti itu. Termasuk tadi lensa UMKM ini kan bentuk dari perhatian TVRI terhadap dunia ekonomi di Jambi, Pak. Iya, baik.
ini sudah menjadi cita Presiden ya. Bagaimana kita menumbuhkan UMKM ini supaya naik kelas. Di daerah pasti ada kan program itu dengan pemerintah kabupaten kota juga semuanya ada, apalagi provinsi punya program bagaimana pemberdayaan UMKM, bagaimana juga membuat UMKM ini naik kelas. Sesuai dengan janji saya dengan Pak Gubernur, siapkan UMKM 1000, siapkan objek wisatanya 1000, kami angkat melalui program Lensa UMKM dan Lensa Wisata. Gitu. Yang penting siapkan objeknya dulu. Sekarang kalau kita mau promosikan, apa yang mau dipromosikan? Ya kalau objeknya sendiri tidak ada. Gitu kan. Nah kalau memang ada, memang ini dan selama ini sudah banyak yang kita produksi. Karena itu kan sifatnya news magazine ya, majalah udara itu kan cuma 5 sampai 6 menit ya. Bagaimana mengemas itu, Pak? Mengemasnya, gimana ngemas tadi, yang satu konten tadi, jadi padat, karena kan ciri Gen Z itu kan kayak gitu, pengennya cepat, lama-lama, cepat nontonnya, endingnya seperti apa. Nah ini kami membrief teman-teman menghadirkan acara itu di TVRI Jambi supaya Lensa UMKM maupun Lensa Wisata itu hadir. Selain free to air, ini kan sangat mudah sekali produksinya. Kunjung ke tempat wisata, bisa selfie, bisa ini, kondisi wisatanya seperti apa, kan jadi. Bahkan dari netizen sendiri kalau memang layak untuk kita tayang, ya kita tayangkan itu UMKM. Dan itu bisa 5 menit tadi, kita bisa upload di konten media sosial kita, misalnya di YouTube, di IG, di Facebook, di Thread, kan? Anak-anak muda sekarang di TikTok, kan udah mulai itu. TVRI itu paling nomor 1, TikToknya yang paling banyak, followernya dan share like itu, engagementnya di TikTok itu yang paling banyak dibandingkan dengan platform yang lain. Kita tahu TikTok itu sebarannya lebih luas ya, tanpa berteman pun dia bisa langsung menerpa melalui TikTok. Nah ini, kalau ini tidak hanya disiarkan di free to air melalui layar kaca TVRI, itu berarti terpaan program kita tadi melalui medsos tadi bukan hanya ke Provinsi Jambi, tapi juga nasional, bahkan global. Orang juga bisa nonton. Ada wisata di Jambi. Oh, ada UMKM Jambi. Kemana dia? Kami membolehkan. UMKM itu ada label ini. Mau IG-nya atau dan itu free, Pak ya? Free. Ini betul-betul kalau dia bersedia kasih WA-nya, kalau nggak bersedia nggak kita. Ini kan supaya betul-betul mereka promosi di situ. Baik, Pak Erli, bagaimana menjaga kualitas di tengah banyaknya gempuran gitu ya, yang sesuatu yang viral-viral gitu, yang sensasional. Tapi bagaimana TVRI juga viral, tapi tetap menjaga kualitasnya. Tapi nanti menjawabnya Pak, kita harus jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Terima kasih pemirsa, masih tetap bersama kami di Jambi Bicara, membahas mengenai satu layar sejuta cerita, tema pada satu TVRI ke-64. Saya lanjutkan kembali dengan Pak Erli Marjoni, Kepala TVRI Jambi. Pak Erli, tadi sudah banyak kita perbincangkan, salah satunya adalah bagaimana banyak program, dan di TV-TV lain juga banyak program. Artinya, dan bahkan di konten-konten karena kita main juga di media sosial Pak ya, di dunia digital, dan banyak juga konten-konten viral yang mungkin tidak sesuai dengan kaidah-kaidah. Nah bagaimana TVRI tetap bisa engagementnya tinggi, viral, tapi dengan tetap menjaga kualitas. Gimana Pak menjaga kualitas itu Pak? Iya, menjaga kualitas itu ya ngebrief ke teman-teman produksi. Kita ini kalau dibagi klasifikasinya, ada yang senior, ada yang baru masuk 2 tahun ya. CPNS kita ya baru. Yang senior kayak pengalaman, punya
eh, pengalaman produksi luar biasa kan. Yang junior semangatnya juga tinggi. Gitu. Nah, kita kolaborasikan ketika produksi antara senior dengan junior. Nah, ini akan menjadi tantangan yang luar biasa. Bagaimana senior tadi meng-create anak-anak muda yang kalau saya bilang lebih suka maunya sendiri aja lah. Karena muda itu gitu kan. Iya. Tetapi bagaimana yang senior tadi meng-create yang anak-anak yang energi suka yang berlimpah. Energi yang berlimpah tadi menjadi kekuatan gitu. Kekuatan untuk membuat produksi yang jadi menarik. Ini alhamdulillah berhasil. Contoh kemarin aja kita di Festival Batanghari oleh komunitas Budak Jambi dapat anugerah untuk film pendek, Pak. Yang kembali berputar anak-anak di Kerinci ya, kisah tentang anak-anak di Kerinci, bagaimana kincir air itu kan budaya itu kan udah jarang sekarang, tapi irigasi ya. Bisa di samping untuk ngairin sawah juga untuk melakukan penerangan. Nah ini yang penerangan lampu ya. Nah ini dapat apresiasi dari Budak Jambi. Dan satu lagi catatan ada itu anak film juga itu dapat nominasi di Gatra Kencana TVRI dari 34 stasiun penyiaran daerah yang kirim itu dapat nominasi. Insya Allah. Nah ini kami tidak ada nanti yang ngebrief teman-teman. Mereka sebelum berangkat pun sudah setor 3 tema. Dari 3 tema itu kita pilih dan yang memungkinkan seperti apa, memungkinkan bagus. Dan Pak Henry turun langsung di situ? Ya, saya turun langsung brief teman-teman, bukan terus produksinya, tetapi perencanaan. Briefingnya. Ya, perencanaan. Ya, perencanaan itu saya turun langsung bagaimana merencanakan misalnya film pendek, dokumenter atau yang memang kita bukan rutin ya. Kalau misalnya salat Jumat itu kan rutin kan. Itu udah jalan udah. Tapi kalau misalnya buat film pendek dan itu butuh energi yang kuat, dari perencanaan saya kawal. Ya, saya kawal. Berarti ada tim kita yang nulis skrip juga, Pak ya? Ada skrip. Nah, sekarang ada yang bagian skrip. Dengan apalagi dengan teknologi yang sudah ada, dengan kita menggunakan alat bantu AI kan semua bisa kita lebih mudah. Dan memudahkan tugas kita. Tetapi sekali lagi ini hanya alat bantu. Semuanya keputusannya ada di kita manusia. Oke. Baik. Mas Asriadi, terkait dengan program TVRI, apa yang belum dan kira-kira menurut Mas Asriadi Pak mengusulkan apa gitu? Langsung ke Pak Kefson ya. Baik, saya pertama ingin nyambung apa yang disampaikan Pak Kepsta tadi. Memang kualitas itu walaupun zaman teknologi untuk apalagi penyebaran hoax, berita fitnah, nah memang TVRI harus menjadi clearing of house. Jadi penyaring, clearing of information kan. Jadi penyaring untuk mengelirkan semua informasi-informasi yang tidak benar itu, informasi hoax atau fitnah itu. Jangan sampai malah jadi bukan hanya banyak untuk mempersatukan bangsa, tapi memecah belah bangsa. Ini yang kita tidak harapkan. Jadi setiap konten yang ada, yang ditayangkan, yang disampaikan TVRI ke layar publik harus memang mengedukasi, memberikan informasi yang benar, yang harus sebelum tayang itu memang harus diklarifikasi, koreksi semacam diklarifikasi. Kalau memang berita itu informasinya kurang, ayo harus secepatnya dikoreksi. Nah, apalagi zaman teknologi ini semua informasi yang ditayangkan TVRI kemudian dimasukkan atau diupload ke media sosial. Nah, ini juga menjadi pantauan kita walaupun memang secara regulasi aturan KPID itu tidak memantau pergerakan semua informasi yang ada di media sosial atau media daring. Tetapi ketika masih membawa label lembaga penyiaran, misalnya TVRI ataupun lembaga penyiaran yang lain, tetap menjadi pengawasan kita. Ketika itu bertentangan, ketika ada logo TVRI misalnya, tetap akan kita tegur atau kita tempat. Walaupun kita memang tidak bisa melakukan untuk men-take down atau melarang itu. Tapi kita harus menyampaikan itu, TVRI itu salah misalnya seperti itu. Tapi alhamdulillah sama ini
tidak terjadi. Misalnya contoh misal lagi musim kabut asap seperti ini kan, Iya. titik api ada di mana, Titik apinya di mana? kemudian apa penyebabnya, Ya, apa penyebabnya? Kan muncul banyak sekali nih, ada Iya, yang memang betul. sengaja Sengaja dibakar, dibakar, banyak ya berseliweran di ya lembaga bisa sosial. mana yang benar, kita kan tidak kekurangan informasi nih, Iya. melimpah justru Iya. ya. Dan TVRI harus menjadi garda terdepan yang menyaring itu ya. Yang menyaring itu Memberikan harus, informasi yang paling benar. iya betul, harus menyampaikan atau ketika ada informasi seperti itu harus cepat disampaikan atau dikonfirmasi ke lembaga-lembaga yang kompeten, misalnya apakah itu dari tim bencana atau memang ada tim karhutla sendiri kan, atau dari pemerintah sendiri. Benar tidak kejadiannya seperti itu? Apakah memang sengaja atau orang sengaja untuk memperkeruh atau untuk memancing sehingga atau pengalian isu bisa jadi kan, seperti itu. Nah ini yang harus dikoreksi dan harus dicari informasi sedetail mungkin. Nah kemudian kembali yang disampaikan Dr. Mas Farisi tadi, bahwasanya kalau TVRI ingin dicintai, dekat dengan masyarakat, seperti yang disampaikan Mika tadi, memang harus dekat dengan masyarakat. Salah satunya dengan Gen Z tadi. Salah satunya mungkin UMKM, mungkin selama ini UMKM yang bersifat secara umum, secara global. Nah, bagaimana ke depan UMKM itu khusus kepada UMKM yang melibatkan Gen Z tersendiri? Kan banyak mahasiswa yang misalnya sambil kuliah jualan atau seperti itu, berdagang baik secara online maupun offline kan sekarang banyak digitalisasi, banyak freelancer atau affiliate segala macam kan. Nah, jadi melibatkan mahasiswa, melibatkan pemuda untuk lebih dekat dengan TVRI. Nah, saya juga kurang sependapat bahwasanya TVRI harus menunggu informasi misalnya dari ketika ada kegiatan-kegiatan atau pariwisata segala macam, harus menunggu misalnya dari pemerintah provinsi ngasih bahan. Kalau memang bisa, kenapa tidak TVRI harus menjemput bola seperti itu untuk menyampaikan seputaran kebudayaan, pariwisata, UMKM, apalagi banyak program-program yang bersifat kedaerahan. Nah ini yang kearifan lokal itu yang sering kami tekankan. Nah kemarin itu kami juga pernah menyampaikan gimana TVRI salah satu program itu membuat tayangan khusus berbahasa daerah Jambi misalnya. Ada ciri khas tersendiri. Nah ini pernah kita lakukan dengan Pak Marjon dulu ya, yang Kepsta sebelumnya. Nah, alhamdulillah itu sudah jalan. Nah di Jambi ini kan ada 3 bahasa daerah. Ada bahasa gaul, ada bahasa Kerinci, Melayu Kerinci, kemudian ada bahasa seberang lah macam. Ini kan banyak. Ada ya bahasa-bahasa gaul seperti itu. Nah bahasa-bahasa atau program daerah kearifan lokal ini yang perlu ditingkatkan. Walaupun memang banyak program-program TVRI. Apalagi sekarang sudah ASO ini kan tidak hanya diversity of content, tapi banyak channel-channel dengan ada single MOOC ini, tapi banyak mempunyai channel-channel khusus, ada kebudayaan, ada ini bisa 4 channel sekarang Pak ya? 4 ya? Iya. Bisa lebih banyak lagi saluran-saluran channel-channel yang bisa dimanfaatkan oleh TVRI. Nah kalau yang lain, TV-TV lain harus menyewa dulu ke pemegang MOOC kan. Nah di Jambi ini ada 3 pemenang, termasuk salah satunya ada TVRI sendiri. Nah itu yang perlu saya pikir yang perlu ditingkatkan Mas Faris. Ada penelpon masuk, kita sapa terlebih dahulu. Selamat siang, Assalamualaikum. Halo. Halo, selamat siang. Selamat siang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Pak Yudi ya di Telanai. Halo. Terputus. Oke, kita lanjutkan dulu sambil menunggu. Mungkin nanti Pak Yudi mau masuk kembali. Saya ke Mika. Mika, kalau dari sisi Gen Z, ini ada langsung nih Pak Kepsta di sini. Selain program-program yang Mika tadi sudah sebutkan, harapan Mika apa? Apalagi program-program yang Mika bisa usulkan, dan Mika yakin bahwa kalau program ini dibikin, ini Gen Z khususnya yang ada di Provinsi Jambi sangat tertarik ini melihat program tayangan tersebut. Dari perspektif anak muda Pak, masih berkaitan sama Pak Sriyadi tadi, TVRI ini harusnya bisa menjadi clearing of house, dan juga saya sendiri meyakini bahwa TVRI ini tuh sudah terpercaya, apalagi kalau misalnya kita lihat dari sejarahnya. TVRI adalah stasiun TV pertama dan tertua di Indonesia, jadi
dengan adanya berita-berita yang spontan atau cepat disiarkan oleh TVRI, anak-anak muda itu akan lebih gencar dan lebih suka melihat info-info yang cepat, Pak. Jadi mungkin saran Mika meningkatkan kinerjanya di media sosial. Soalnya Mika pribadi suka lihat informasi berita yang bersifat feed, Pak, di foto kayak slide. Jadi di slide pertamanya ada judul, nanti di slide selanjutnya ada tentang kronologis, selanjutnya lagi fakta-faktanya, lalu juga kondisi terkini. Jadi anak-anak muda seperti Mika dan Mika yakin juga bapak-bapak mungkin lebih suka nih fakta-fakta yang seperti itu. Oke, kita sapa dulu ya, Mik ya. Halo, Assalamualaikum, selamat siang. Halo? Ya, kita dari Ya, waalaikumsalam. Silakan. Silakan Pak Yudi. Ya, tentunya terhormat Pak Dimas Reksa itu yang menjamin. Tapi ini data kaget. Ya tadi kemarin ya oleh Mbak karena saya ada timbang dan dianya saya itu pertama kelas atas jadi tahun 9 jadi 60 Putus ya. wah disiarkan ke Asian Games pertama di terbiasa dan kalau kita sekarang ya tentu ya dia sudah banyak bertransfer di dunia digital dan tentu ini perlu terus dievaluasi ditingkatkan dan sesuai dengan kepemimpinan Herni Marjon. Saya menganggap sekali ya kalau kita lihat ada Pak Yudi, mohon maaf mungkin jaringannya kurang bagus sehingga suaranya terputus. Terima kasih atas atensi Pak Yudi setelah bergabung bersama kami. Nanti saya sedikit menangkap tadi, intinya menyampaikan ucapan terima kasih, selamat ulang tahun ke-64 bagi TVRI dan ingin program-programnya terus berkembang dan memberikan edukasi bagi masyarakat. Saya ke Mika lagi. Mika, dilanjutkan kembali tadi. Kesan ya, ada kesan misalnya TVRI kaku misalnya gitu ya. Tapi Mika tadi kan sudah menjelaskan sebenarnya konten-konten yang diinginkan Gen Z ini yang seperti apa. Tadi spesifik ya udah dijelaskan bahwa feed kemudian apa Ada foto, ada slide. yang bagaimana Mik sebenarnya Mik. Tapi nanti menjawabnya kita harus jeda dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Tema kita hari ini satu layar sejuta cerita memperingati HUT TVRI ke-64. Saya ke Mika sebagai Gen Z pemirsa TVRI. Apa yang perlu segera dirubah dari TVRI? Mungkin terkait gayanya, visualnya, atau programnya yang kemudian sangat menarik bagi Gen Z menurut Mika. Menurut Mika, Pak, pemirsa TVRI ini mungkin memang merasa kaku, tapi menurut Mika TVRI ini tidak perlu mengubah sisi formalnya, karena itu memang identitasnya televisi publik, tetapi mungkin bisa kita bungkus atau kita alihkan ke yang lebih dinamis. Jadi mungkin gaya visualnya lebih menarik dan kekinian, lalu gaya bahasanya lebih
santai, tapi tetap informatif. Jadi Gen Z sepertinya lebih suka yang seperti itu sih Pak, karena Mika pribadi seperti itu. Oke, baik Pak. Kan kemarin saya juga lihat ya postingan-postingan di media sosial, ada yang langsung ada hostnya langsung ke pasar live gitu ya, menyiarkan harga-harga. Ini memang strategi Pak Early untuk menjangkau di dunia media sosial gitu, Pak. Betul. Jadi sekarang kita bersyukur lah ya karena kelas A, jabatan fungsional ahli media di stasiun B yang tadinya nggak bisa digunakan itu pindah ke kelas A. Saya sudah membrief ahli media kita, fungsional ahli media ini untuk mengkaji misalnya media sosial kita seperti apa. Minggu ini trennya seperti apa, topik apa yang banyak diminati. Pelajari kenapa topik itu. Nanti keluar itu 10 detik pertama karena dia ini, 30 detik pertama karena ini. Nah itulah yang di-brief kepada tim produksi. Ya kan, makanya muncullah program yang cara produksinya seperti apa. Ini kan pola baru kerja. Artinya merubah pola kerja ini kan tidak mudah. Saya mulainya dari tim fungsional ahli media, membrief mereka dulu, paham dulu bagaimana melakukan analisis media, termasuk berita-berita apa yang memang kalau di medsos itu banyak sekali, bukan hanya yang viewernya, tetapi engagementnya. Di media sosial nanti diharapkan bukan saja like, kemudian di share, tapi ada percakapan di situ, banyak engagement itu. Bagaimana memancing pemirsa itu untuk melakukan engagement di situ, meningkatkan engagement kita, dan juga menjadi pola kita untuk memproduksi berita yang baik itu ternyata seperti ini. Jadi medsos itu hanya buat ini kita tes ombaknya seperti apa. Ini nanti tim berita juga mengeksekusi berita yang hampir mirip-mirip pola kerjanya itu dengan di medsos. Karena nanti setiap item berita itu kita lemparkan juga, kita upload juga ke media sosial kita. Ini target saya tahun ini monetisasi di ini ya, media di YouTube atau di ini seperti itu. Ini harapan kami seperti itu. Pak Kepsa, ini tantangan hampir semua lembaga, yaitu adanya efisiensi. Tapi saya lihat kayaknya tidak berpengaruh efisiensi bagi TVRI. Gedungnya semakin bagus, programnya semakin banyak, siaran langsungnya juga semakin banyak. Ada bola diliput, Jumatan diliput, hampir semuanya liputan langsung. Siaran langsung semua. Bagaimana caranya nih Pak Erli? Alhamdulillah kita itu punya pegawai 171 orang. Sebelum tambah 63 kita memang sudah aktifkan siaran langsung. Tambah lagi 63 orang CPNS, sekarang sudah PNS yang baru, yang memang pengalaman masih minim, tetapi semangatnya tinggi. Ya kan, semangatnya tinggi, mau kerja apa aja mau gitu. Kan saya bilang saya mencanangkan, merasakan TVRI Stasiun Jambi ini mendapat bonus demografi. Oh iya. Ya kan? 63. Iya, 63 ini kita kalau dihitung 76% dari 171 pegawai tadi umurnya di bawah 40 tahun. Bener-bener bonus demografi. Dari itulah. Dari itulah. Kalau siaran langsung itu pernah seperti makan obat kita 3 kali. Jumat kita siaran langsung, peresmian museum siaran langsung, malamnya di Taman Budaya juga siaran langsung juga. Kemarin juga seperti itu juga, 4 kali ketika tanggal 14, 4 kali kita siaran langsung dari luar, tapi dengan tim yang berbeda-beda ya, dengan ini. Nah ini tadi pembangunan ada terus ya. Sebenarnya efisiensi yang lain yang memang anggarannya tidak terlalu urgent ya,
kita alihkan ke, misalnya sekarang kita lagi ngerehab kamar mandi. Itu bukan berarti kita punya anggaran Ya. sebesar itu, enggak, tetapi ada beberapa poin yang tidak program yang bisa kita kurangi anggarannya, kita alihkan seperti itu. Begitupun kita produksi mana program yang memang berbesar biayanya, kita alihkan ke banyak program. Kemudian kita disupport oleh stakeholder di Provinsi Jambi ini. Ada pemerintah daerah yang support kita, walaupun mereka juga terkendala dengan efisiensi juga kan. Ya. Hanya kolaborasi kita bisa coba, Mas Pariji, Bang Pariji, kita bikin acara Jambi Eloknian. Ya. Misalnya TVRI sendiri yang selenggarakan ada acara Betul. tarian, ya kan di situ. Ini Berapa kolaborasi. besar biayanya? Betul. Ya kan, Kalau sewa ada- lightingnya berapa Betul. kan? Ragingnya. Raging. Ini kan program sudah ada, Betul. ya kan? Betul. Nah kita hadir di situ untuk Mm-mm. produk di sana, ya Ya. kan? Nah, alhamdulillah teman-teman juga punya kegiatan sebagai isian dari sasaran kinerja pegawai Nah, teman-teman itu dia. Anda, ya kan? Dan yang paling penting saya selalu sampaikan kepada teman-teman, kita ini kalau kerennya civil servant, pelayan masyarakat. Kita sudah punya gaji, kita sudah punya tunjangan kinerja, bersyukur Ya. tidak dipotong Mhm. Rp1 pun kalau dia berkinerja. Ya. Kalau dia tidak berkinerja, itu pasti dipotong tunjangan Dan kinerja. harusnya lebih baik dari TV-TV swasta yang memang mengandalkan. Iya, kita Harus udah bersyukur punya gitu, semua, Pak, kita bersyukur. Ya. Dari sisi ibaratnya kalau motivasi dari teorinya Maslow itu udah terpenuhi semua, udah termasuk ke aktualisasi mestinya kan. Ya. Nah ini yang saya motivasi ke teman-teman, bagaimana kita sudah punya semua, bagaimana kita memikirkan layar Oke. ini. Baik, Pak Erli. Saya ke Mas Asriadi lagi. Mas Asriadi, di TVRI ini kan khusus Jambi ya, jangkauannya kan banyak ya, di 11 kabupaten kota. Nah, gimana caranya KPID memonitor itu? Baik, kemarin kita memang pernah berkunjung ke sini Pak ya, TVRI. Jangkauan itu sudah mencapai 75% Pak ya, kemarin. Iya. 75%. Hampir rata-rata hampir seluruh provinsi sudah dapat. Ya itu yang beberapa yang awal tadi saya sampaikan. Salah satu yang kita lakukan melibatkan pengawasan partisipasi, yaitu melalui literasi media. Kita Ya. memberikan kemarin kita mengadakan tahun kemarin mengadakan literasi media itu 13 titik di kabupaten kota. Nah, kita melibatkan masyarakat umum di samping memberikan pemahaman, edukasi bagaimana cara nonton yang baik, cara menyaring informasi seperti apa, Cara kemudian menonton yang baik itu maksudnya sesuai umur ya? sesuai maksudnya? umur harus di anak-anak bagaimana harus didampingi segala macam. Nah, ini klasifikasi penonton ada dewasa, ada remaja, anak-anak. Nah ini kita berikan edukasi termasuk tugas-tugas dan tusi dari KPID sendiri. Kadang-kadang kan orang salah menafsirkan antara tugas KPID dengan tugas lembaga lain. Kita itu kan mengawasi semua program televisi pasca tayang, bukan mengawasi sebelum tayang. Jadi bukan tugas kita. Misalnya TVRI harus bawa program ke KPID dulu, bukan seperti itu. Tapi kita mengawasi setelah tayang. Nah ini yang kita awasi. Nah memang setiap tahun itu kita memberikan edukasi juga memberikan sosialisasi dengan lembaga penyiaran termasuk TVRI menyampaikan kalau updating informasi, ada aturan-aturan terbaru, masalah mengingatkan kembali aturan P3 SPS seperti program siaran, standar program siarannya seperti apa. Nah yang kita ingatkan. Nah kembali sampaikan Mas Parisi tadi, kita membentuk namanya koordinator wilayah. Oke. Koordinator wilayah memang alat monitoring kita di kantor hanya menjangkau coverage Asianya itu hanya bisa Muaro Jambi, Batanghari, kota, hanya putaran sini ada beberapa televisi. Sementara yang saya sampaikan itu tadi 73 lembaga penyiaran itu tersebar di seluruh kabupaten kota. Nah, pertama kita membentuk Korwil dan KPID kan komisionernya kan ada 7 orang. Oke. 7 orang. Mas Asriadi, saya potong. Oke. Misalnya ada
kan setiap tahun ya mungkin ada Iya. teguran atau apa gitu. Yang paling banyak yang mana? Tentunya banyak yang lembaga penyiaran swasta ya. Salah Dan satu apa yang biasanya bermasalah? salah satunya mungkin ada pemberitaan masalah bullying anak-anak misalnya kan. Anak-anak misalnya ada kejadian bullying atau bullying yang terjadi di SMPA misalnya. Nah, itu kadang-kadang ada yang menayangkan itu menyampaikan identitas anak secara vulgar, kemudian Termasuk menayangkan kemarin viral ya, ada ya yang termasuk ada yang viral itu seperti berantem, anak ada yang SMP berantem. meninggal. Nah, ini di TVRI atau lembaga penyiaran tidak boleh, harus di blur. Apalagi yang sifatnya misalnya kasus-kasus amoral misalnya. Terjadi misalnya bullying, kemudian perkosaan, duduk paksa terhadap anak-anak. Nah, ini kan tidak boleh. Namanya harus disamarkan. Alamatnya Inisial saja. Inisial juga, alamat yang jelas juga tidak boleh. Kemudian orang tua korban juga tidak boleh tayangkan secara vulgar. Nah, kita mengantisipasi ini karena kalau sekarang kan zamannya digitalisasi, Mas. Jadi kan diupload ke media sosial, rekam jejak digital kan sampai kapanpun Ya, kan bisa. selama ada internet ya. Sampai ada internet. Nah, ini terjadi ketika mungkin ditayangkan di lembaga sosial, di platform lain. Kalau terjadi nampak wajah anak, nanti mereka sudah dewasa, ketemu lagi dengan video itu kan, akan jadi traumatik, itu akan jadi bahan ejekan dan segala macam. Nah, ini yang kita antisipasi, termasuk pornografi, pornoaksi, gitu. Nah, itu kita lakukan. Baik, saya ke Mika lagi. Mika, sekarang kan banyak membludak, membanjiri, apalagi di gadget ya, tontonan-tontonan yang kita sendiri yang bisa menyaring ya, karena itu akan terus masuk dan algoritmanya juga akan terus jalan dan itu apa saran Mika bagi Gen Z untuk menyaring itu sehingga yang ditonton yang bagus-bagus aja misalnya, termasuk bagaimana peran dari Gen Z Mika sendiri kemudian bisa memviralkan apa yang ada di tayangan-tayangan TVRI tadi, ada lensa UKM, kemudian ada misalnya tayangan-tayangan budaya dan masyarakat yang kawan-kawan Mika yang mungkin ada di kabupaten lain kemudian bisa nonton dan tertarik dong datang ke sini gitu. Gimana? Yang pertama tadi Pak, saran Mika sih biar kita tuh mudah benar menyaring informasi itu simple sih Pak. Kita tuh melihat informasi atau berita itu dari televisi atau media sosial yang terpercaya. Jadi dengan begitu pasti dapat dipastikan itu informasi atau beritanya atau hiburannya itu benar. Lalu untuk menarik audiens, penonton, menurut Mika melibatkan generasi muda juga sih Pak, melibatkan Gen Z. Jadi misal TVRI ngupload di media sosial nih tentang berita ini, kami tuh bakal excited banget ngupload. Repost gitu ya? Iya, repost. Kalau misalnya visualnya itu sangat-sangat menarik Pak. Dan soalnya, ada keterlibatan kitanya di situ. Kitanya di situ. Jadi Pasti seperti pengen nge-share gitu. jadi mungkin seperti yang meliput itu atau penyiarnya itu ya Gen Z sendiri. Jadi gaya bahasanya kan enak tuh Pak. Jadi lebih mudah dipahami dari teman-teman Mika, keluarga Mika, seperti itu. Beda kalau misalnya bahasanya terlalu kaku kan gak asik gitu loh Pak. Oke, masukan ya. Iya. Masih ada satu segmen lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Jambi Bicara. Pemirsa, kita berada di penghujung Jambi Bicara pada siang hari ini. Tadi sudah banyak sekali yang kita perbincangkan terkait satu layar sejuta cerita tema HUT TVRI ke-64 dan bagaimana menerjemahkannya Pak Keps tadi program-program TVRI di Jambi. Saya ke Mika. Mika, apa closing statement Mika dari semua apa yang kita perbincangkan tadi? Mungkin saran ke tim TVRI juga, saran ke pemirsa-pemirsa yang ada di rumah. Menurut Mika, TVRI ini sudah memiliki banyak keunggulan, mulai dari sejarahnya, ceritanya, programnya, mungkin bisa diperluas lagi, dikembangkan lagi. Jangan
patah semangat karena ada efisiensi tadi Pak. Terus berkembang saja karena generasi muda juga Mika rasa sangat mau membantu tanpa fee mungkin Pak. Karena mereka generasi muda sekarang itu lebih suka wadah yang gratis tadi Pak. Butuh tampil. Iya, Mengembangkan butuh diri, tampil tadi Pak. Masih mencari jati diri Iya. gitu. Jadi mungkin TVRI juga bisa bukan meletakkan televisi, memindahkan televisi ini ke media sosial, tetapi merancang gimana sih televisi ini tuh memang untuk dikonsumsi di media sosial juga, seperti itu. Dan tentunya melibatkan generasi muda tadi. Jadi dengan begitu sejuta cerita, Satu layar sejuta cerita itu bisa kita maknai bersama. Jadi TVRI bukan cuma menceritakan Indonesia, tetapi juga mengajak anak muda ikut menceritakan Indonesia. Jadi bukan apa tayangan di TV dipindah gitu saja di media Iya. sosial, tapi membuat konten tersendiri khusus media sosial tadi. Oke, Mas Hasriadi, terakhir apa yang disampaikan? Menurut saya teknologi terus berkembang. Kemudian platform penyiaran juga sudah sangat berkembang. Tapi kami berharap dari KPID TVRI jangan melupakan dasar-dasar penyiaran seperti independensi, kejujuran, hiburan, dan jadi tuntunan bagi pemirsa semua. Apalagi menjadi salah satu jargon itulah pemersatu publik, pemersatu penyiaran pemersatu bangsa. Nah ini harus terus digalakkan. Dengan momentum ulang tahun ini TVRI juga seperti yang sampaikan Mika tadi terus harus berinovasi, termasuk kalau ingin dicintai yang melibatkan masyarakat pemuda dan semua lapisan masyarakat, termasuk mengembangkan inovasi misalnya meningkatkan kearifan lokal. Nah ini identitas karena TVRI Jambi kan harus lebih banyak mengedepankan kearifan lokal, identitas kejambiannya. Mungkin itu Mas Parisi. Siap. Jadi mengundang lembaga adat Melayu tapi dalam konteks kekinian ya. Iya. Oke. Pak Kefsta, banyak masukan Pak Kefsta. Kira-kira kesimpulan kita ingin sampaikan ke masyarakat di HUT ke-64. Baik, yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Mika, Pak Hasriadi yang beri masukan yang luar biasa. Bukan hanya Mika dan Hasriadi tapi juga kepada masyarakat. Ya. Yang telah mensupport TVRI baik dari sisi penyediaan program maupun dari kerjasama PNBP kita. Alhamdulillah bentar lagi mencapai target PNBP kita. Dan kerjasama program banyak juga yang 0 rupiah, artinya kita tidak bayar pengisi acara dan pengisi acara juga tidak bayar kita. Dan kita sudah menyiapkan juga Creative Hub di TVRI untuk anak-anak muda berkreativitas baik untuk film maupun sanggar seni, tari, dan sudah rutin digunakan. Nanti misalnya kalau banyak 3 tempat, nanti tinggal jadwal, kita punya 2 tempat di belakang. Di studio outdoor kita bilang di sana, satu lagi di rigging, di bawahnya juga bisa dipakai untuk perkantoran atau rumah singgah dari teman-teman yang anak muda yang punya kreativitas tinggi untuk menggunakan memanfaatkan Creative Hub TVRI ini free, termasuk wifi-nya kita kasih free. Dan kita siapkan juga kantin manakala dia mau makan siang, makan Indomie. Jadi memang benar-benar tempat atau wadah bagi generasi muda. Menyiapkan tempatnya Pak ya. Tempat kita ada siapkan dan tempatnya. Baik. Sehingga produknya nanti adalah program yang memang berkualitas dari anak-anak Baik. ini. Terima kasih Pak Kefsta, Pak Erli Marjoni, Mas Hasriadi, Ketua KPID dan pemirsa TVRI Mika Karsiana. Terima kasih sudah datang di studio dan memberikan banyak informasi dan diskusi untuk kita semua. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya sekali lagi. Selamat HUT TVRI ke-64, satu layar sejuta cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.